Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidiqin wa akhrijna mukhraja sidiqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja al-haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa di udara di gelombang 104.4 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program Tadabbur Al-Quran, di mana insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita pada episode sebelumnya. Dan insyaallah pada hari ini kita akan membahas tema tentang surah Al-Adiyat, ya. Di mana surah ini mengangkat tema tentang kuda-kuda perang. Namun sebelumnya tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita tercatat sebagai orang yang akan berbahagia, bisa bertemu dengan Allah nanti di yaumul mahsyar dalam keadaan sejahtera, dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam golongan hamba-hambanya, dimasukkannya juga ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat Adrim yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, berbicara tentang surah Al-Adiyat ini, para ulama sepakat, para ulama menyebutkan ya dalam hari ini, para mufassir tentang posisi turunnya surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat ini diturunkan setelah surah Al-Ashr. Jadi posisi turunnya itu setelah surah Al-Asr. Jadi surah Al-Asr dulu ya, wal 'asri innal insana lafi husrin, di akhir ayat. Nah, kemudian menurut Ibnu Abbas ya, barulah turun surah Al-Adiyat. Dan ini merupakan surah yang turun di kota Mekah. Jadi masuknya adalah ke dalam golongan surah Makkiyah. Nah, tema surah ini sebagaimana yang saya kutip ya, saya baca dari bukunya Ustadz kita, Al-Ustadz Dr. Syaiful Bahri, LCMA. Disebutkan bahwa tema surah ini adalah memotivasi umat Islam, kaum muslimin, untuk bersiap siaga dalam kondisi apapun. Nah, jadi ini bicara tentang kewaspadaan dan kesiapsiagaan kaum muslimin ya, dalam setiap kondisi, dalam setiap keadaan. Apapun kondisinya, begitu dimanapun dia berada. Kalau merujuk ke dalam pembahasan ya, tafsir dari surah atau tadabbur dari surah Al-Adiyat ini, sesungguhnya kaum muslimin diminta selalu berwaspada, selalu siap siaga.
Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ini menjelaskan bagaimana sifat manusia yang mengingkari nikmat Allah, ya, dan juga ya, sisi di mana manusia memiliki potensi kebaikan yang diberikan kepadanya. Jadi dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana ingkarnya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala nikmat, ya, dan juga bagaimana manusia mengingkari potensi-potensi kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri dia. Ya, nikmat Allah dia ingkari, ya, potensi kebaikan yang Allah berikan dalam diri dia juga dia ingkari. Seolah-olah kemudian tidak ada sisi baik dalam diri manusia, dalam diri dia begitu. Sehingga kehidupannya ya habis untuk melakukan dosa, kemaksiatan dan keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengingkaran ini akan berlanjut menjadi watak yang tidak baik, ya, menjadi watak yang jahat yang sanggup memicu sifat dan sikap kikir manusia yang kemudian menghalangi dia menjadi sosok yang dermawan. Ya, kalau berbicara Islam, ya berbicara perintah Allah Subhanahu wa taala, berbicara sunnah, ya, kita ini ya, kaum muslimin itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pribadi-pribadi yang dermawan. Ya, banyak sekali perintah di dalam Al-Qur'an, ya, perintah Rasulullah, bahkan Rasulullah mencontohkan bagaimana beliau suka gemar berbagi, gemar bersedekah. Bahkan kalau kita lihat dalam kehidupan Rasulullah, ya, di sekitar Masjid Nabawi, di teras Masjid Nabawi itu ada satu tempat yang kemudian menjadi tempat tinggalnya mereka yang memang tidak punya rumah, tidak punya keluarga, yang disebut sebagai Ahlus Sufah, ya. Di antaranya itu adalah Sayyidina Abu Hurairah, ya, seorang perawi hadis yang masyhur, ya. Mereka orang-orang fakir, orang-orang yang miskin. Jangankan untuk tempat tinggal, ya, untuk makan sehari-hari saja Senin Kemis napasnya gitu, ya. Nah, Rasulullah SAW di dalam hadisnya begitu aware, care dan peduli kepada ahlu sufah ini. Jadi kalau ada sahabat, ya, yang punya kecukupan rezeki kemudian memberikan hadiah, ya, memberikan makanan, ya, mesti hadiahnya kain atau apalah gitu, ya, pakaian apa semua. Itu Rasulullah SAW, kalau kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya, kalau udah nerima itu dalam jumlah yang berlebih gitu, ya, yang beliau ingat ada ahlu sufah. Nah, ini sisihkan untuk ahlu sufah. Ini luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW di dalam ada beberapa riwayat, yes, andai pun beliau ketika itu tidak memiliki sesuatu yang untuk bisa diberikan, ya, ya, karena keterbatasan situasi gitu, ya, kan namanya situasi kan macam-macam, ya. Jadi seandainya Rasulullah SAW tidak memiliki sesuatu yang bisa beliau berikan kepada orang yang membutuhkan, yang datang kepada beliau, maka beliau kemudian akan menjadi orang yang memberikan syafaat. Ya, syafaat dalam artian menjadi perantara. Biasanya Rasulullah kalau situasinya begitu, maka orang yang akan membutuhkan ini, ya, beliau hadapkan dengan para sahabat, ya, dikumpulkan sahabat, siapa yang akan ngasih dia, nah, siapa akan menjamu dia dengan pahala seperti ini. Sahabat kalau udah Rasulullah nyebut pahala dan sudah meminta, mereka berebut gitu, sekalipun mereka pas-pasan gitu, ya, karena mereka tahu betapa dermawannya Rasul dan betapa mereka harus mencontoh, ya, Rasulullah SAW, ya, dengan harapan itu akan menjadi syafaat bagi dia di yaumul mahsyar nanti. Jadi sedemikian, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnah Rasulullah SAW kepada kaum muslimin agar menjadi sosok yang dermawan. Tetapi kemudian ketika manusia mengingkari segala nikmat dari Allah, ya, mengingkari potensi kebaikan yang ada di dalam dirinya, maka ini akan menggiring manusia, ya, menjadi pribadi yang sebaliknya, ya. Menjadi yang kikir, ya, pelit, ya, mendit, gitu. Tidak mau berbagi, ya, dan juga tidak mau memberi kepada sesama, ya, intinya nggak pedulilah.
Nah nanti di hari kiamat ya, ketika ia dibangkitkan maka manusia akan menjadi ya, maka manusia yang seperti itu ya, yang selama hidupnya di alam dunia mengabaikan segala potensi kebaikan yang ada dalam dirinya yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan kita itu kalau berbicara kan ada istilah hati kecil ya. Hati nurani gitu. Ada orang datang ngomong ya, perlu uang, perlu bantuan. Hati nurani kita ya, normalnya itu akan ada keluar suara bisikan, bantu dia, tolong dia, kasihan dia. Tapi berapa banyak orang yang kemudian mengabaikan itu, memilih untuk kemudian cuek dan tidak peduli, walaupun dalam hati nuraninya, hati kecilnya ada. Itu yang dimaksud dengan mengingkari potensi kebaikan yang Allah berikan. Dan itu nanti akan Allah catat. Jadi ketika manusia dihadapkan kepada Allah di yaumul mahsyar nanti, lalu kemudian dia membantah ya, atau membanggang atau menyanggah ya ketetapan Allah Subhanahu wa taala akan dirinya ya, yang mungkin divonis masuk ke dalam neraka gitu. Kalau di pengadilan kan ada eksepsi ya. Nota keberatan atas dakwaan gitu ya. Allah yang mudah aja ya. Dia akan Allah kembalikan, Allah hadirkan kembali bagaimana suara hatinya yang kemudian dia tolak. Padahal sudah sedemikian rupa Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya. Sampai-sampai diingatkan, ini ada orang datang. Diingatkan dalam hati nuraninya, bantu. Nah, ada suara begitu. Tolong. Selamatkan katakanlah begitu, tapi kemudian diabaikan. Ini yang kemudian akan dihadapi oleh orang-orang yang di dunianya begitu. Maka mereka akan menjadi pribadi yang sangat menyesal dan malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu ya, kalau kita lihat di dalam surah Al-Adiyat ya, tidak ada yang bisa menutupi rahasia-rahasia setiap manusia. Sekuat apapun manusia menutupi rahasia dan aibnya, ya, itu tidak akan bisa ditutupi karena Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan Maha mengetahui. Nah, surah Al-Adiyat ini menurut Ibnu Abbas ya, dan juga menurut Ikrimah, Mujahid dan juga Mujahid ya, kata Al-Adiyat ini dimaknai sebagai kuda-kuda perang. Nah, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam At-Tabrani, Imam At-Tabari ya, di dalam kitab tafsirnya ya, dan dipilih untuk memenai kata tersebut ya. Nah, kita lihat apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita di dalam surah Al-Adiyat ya. Dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11 ya. Nah, pada 5 ayat pertama Allah Subhanahu wa taala ya, menjelaskan ya, tentang nama surat ya, jadi tentang peristiwa yang kemudian dijadikan sebagai nama surat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Ya, demi kuda perang yang berlari dengan kencang dan terengah-engah. Ya, wal 'adiyati dhabha. Ya, demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Ya, ngos-ngosan kalau bahasa Betawi ya. Fal muriyati qadha. Ya. Dan demi kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya. Kalau kuda itu kan ada sepatunya ya, kaki kuda itu kan ada sepatunya itu dari besi, dari logam. Wah, itu kalau ketemu batu gitu, bayang tuh percikan apinya. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengilustrasikan sedemikian detail. Ya, jadi kita ini kalau bisa main imajinasi gitu, kebayang sama kita bagaimana kuda-kuda perang yang Allah gambarkan di dalam surah Al-Adiyat ini ya, seperti apa kondisinya gitu ya. Fal mughirati subha, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Fa atharna bihi naq'a, maka ia kemudian menerbangkan debu-debu. Ilustrasinya begitu ya, demikian detail. Kuda lari kencang,
dengan ngos-ngosannya ya. Kemudian saking kencangnya lari di area-area berbukit, batu di Arab gitu ya. Sampai pijakan-pijakan kakinya itu memercikan api. Lalu kemudian debu berterbangan ya. Dan situasinya dan kondisinya ketika udah di waktu pagi. Pagi itu kan orang lagi nyantai-nyantai. Tapi kemudian kuda ini datang menyerang. Ya, bahkan disebutkan apa? Fawasat nabihi jam'a. Dan kemudian kuda itu menyerbu ke tengah kumpulan musuh. Ya, ilustrasinya adalah di waktu pagi. Ya. Kemudian berlari dengan begitu kencang ya, sampai terengah-engah dengan tenaga yang besar menyerang ke tengah-tengah kumpulan musuh. Nah, jadi ya, kata Ustaz Dr. Saiful Bahri di dalam bukunya ini, kuda-kuda perang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dijadikan sebagai sumpah ya. Dan itu merupakan isyarat. Ya, jadi kuda-kuda perang yang dijadikan Allah sebagai sumpah ya kan. Wal 'adiyati dobha ya. Demi kuda yang berlari dengan kencang dan dengan terengah-engah. Itu kan sumpah ya. Itu adalah isyarat bahwa kaum muslimin ya, seharusnya selalu memiliki potensi kekuatan seperti sifat kuda perang yang digambarkan di dalam surah Al-Adiyat. Nah, jadi kalau dilihatlah begitu ya. Nah, ini pentingnya kita belajar biologi, sains. Ya. Umat Islam ini dilarang menjadi pribadi yang apatis. Ya. Jadi justru umat Islam itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pribadi-pribadi yang cerdas. Ya. Ya, kalau kita lihat dalam Al-Quran perintahnya afala yang zurun ya, apakah kalian tidak melihat? Itu disuruh lihat kita itu. Coba lihat kuda itu ya. Sekarang malah gampang, kalau dulu mungkin ya harus ngelihat cari betul mana kudanya. Sekarang ya kita ada televisi, ada internet, ada gadget ya, yang kita kemudian bisa melihat ya, seperti apa gambaran detail tentang kuda perang ya yang disebutkan di dalam surah Al-Adiyat. Nah, kaum muslimin ya harus memiliki potensi kekuatan ya seperti bagaimana sifat kuda-kuda perang yang digambarkan dalam surah Al-Adiyat. Apa itu? Pertama ya kewaspadaan. Yang kedua adalah mobilitas ya, mobilitas yang cepat, ligat. Kalau kata anak muda sekarang anak sekarang gercep ya, gerak cepat. Kemudian berwibawa ya, kalau lihat kuda itu ya saya termasuk orang yang memuji, bukan memuja lah ya. Orang yang memiliki kecenderungan senang dengan kuda, melihat kuda itu kayaknya gimana ya. Bahkan dulu zaman saya kecil-kecil ya, kalau ditanya sama nenek saya Allah yarham ya, dulu saya suka dipanggil ini. Kalau udah gede mau jadi apa? Nah, yang kebayang sama saya itu kuda. Nah, saya katakan pengen jadi kusir. Itu ketawa semuanya. Orang jadi presiden, jadi tentara, polisi, jadi menteri, kamu kok jadi kusir? Ya, karena bagi saya kuda itu adalah hewan yang mengagumkan. Berada di belakang kendali kuda itu luar biasa. Padahal di zaman saya kecil-kecil itu ya, lagi boomingnya film koboi. Nah, film-film koboi ya. Pahlawan-pahlawan bertopeng, koboi-koboi bertopeng. Mungkin sahabat Adrim tahu lah. Sehingga kekaguman saya kepada kuda itu luar biasa. Jadi kalau melihat kuda itu luar biasa kagum. Dan memang ya kalau kita perhatikan, apalagi kalau bicara kuda-kuda Australia ini, kuda yang besar-besar ini, itu kalau lihat gimana otot kuda. Itu kan kuat, kokoh. Kemudian juga kalau kita lihat kuda itu yang memiliki kewaspadaan. Ya. Makanya kalau pemula ya jangan berdiri di belakang kuda ya. Itu kaki belakang kuda itu bahaya ya. Bisa dengan tiba-tiba kalau dia merasa terancam, itu sampai ke kepala kita. Ya. Itu kan dia memiliki kewaspadaan. Jadi kalau
kuda itu ya itu dia akan sensitif dengan keadaan sekitar. Dilihatnya ada sesuatu di belakang nggak jelas ya. Apalagi kalau kemudian terdeteksi mengancam, wah itu langsung disikat semua dia. Cepat. Ya, kalau berbicara kecepatan berlari ya, ya, kita akan menjagokan kuda, makanya kan ada istilah pacu kuda ya. Memang kuda itu ya gambaran dari kecepatan, lari dan kecepatan, dan berwibawa. Ini kalau kita perhatikan bagaimana wajah kuda itu kalau kita lihat di sejarah kerajaan-kerajaan kuno ya, terutama di Eropa dan di Eropa lah terutamanya, seperti Inggris ya. Wilayah Britania Raya, kerajaan-kerajaan dulu tuh ya. Itu para pembesar-pembesar itu suka atau biasa ya, melukis dirinya dan kuda atau melukiskan kudanya. Gambar-gambar lukisan-lukisan kuda itu menjadi sebuah sebuah koleksi yang berharga bagi mereka. Saking senangnya dengan kuda-kuda itu ya, bagaimana keanggunannya, kewibawaan wajah kuda itu dilukiskan, digambar, jadi koleksi lukisan mereka. Ini menggambarkan betapa memang kuda itu memiliki kewibawaan dibandingkan dengan hewan lain. Nah, ayat-ayat di dalam surah Al-Adiyat terutama dari ayat 1 sampai ayat 5 ini ya, dijadikan sumpah karena Allah Subhanahu wa taala ya, dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala ini karena memiliki urgensi bagi umat Islam. Jadi kalau Allah sudah menyebutkan sesuatu apalagi itu kemudian dijadikan sebagai sumpah, itu tandanya itu adalah hal yang penting ya, tidak bisa dilewatkan begitu saja ya. Nah, kelima sifat kuda tadi ya yang disebutkan ya, waspada, kemudian cepat ya, lalu kemudian disegani musuh, berwibawa, kuat dan kokoh gitu ya. Nah, semuanya itu mengarah pada pergerakan kuda yang progresif ya. Sebagaimana disebutkan ya tadi dalam ayat yang pertama ya, berlari dengan kencang ya, saking kencangnya lari itu sampai ngos-ngosan ya. Kemudian menimbulkan api ya, kakinya itu percikan-percikan api. Kemudian menyerang tiba-tiba di waktu pagi ya, orang lagi pada tidur begitu, orang kafir ya, diserang ya, oleh kuda itu sampai kemudian menerbangkan debu-debu ya, serta mampu menerobos pertahanan jantung musuh. Menerobos jantung pertahanan musuh begitu ya. Maka tidak heran jika kemudian Rasulullah SAW kemudian menganjurkan kepada kaum muslimin ya, merujuk kepada surah Al-Adiyat ini agar kemudian menjadi pribadi-pribadi yang selalu waspada. Ya, apalagi di zaman Rasulullah ya, setelah Rasulullah SAW hijrah, kaum kafir Quraisy tidak tenang sebelum Rasulullah ini berhasil dibunuh, maka kemudian ya Rasulullah dan kaum muslimin terpaksa harus meladeni ya, menghadang kaum kafir Quraisy dalam peperangan. Maka kemudian wajar jika Rasulullah SAW ketika itu ya, selalu mengingatkan para sahabat ya, agar selalu waspada, sigap dan siap di setiap waktu. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan sebaik-baik manusia adalah orang yang memegang teguh tali kekang kudanya di jalan Allah. Setiap kali mendengar tanda bahaya ia bergegas mendekatinya. Sampai Rasulullah menggambarkan sosok ksatria muslim itu yang kayak gitu. Selalu siap dengan kuda, di atas kuda tunggangannya dengan tali kekangnya, begitu ada sirine bahaya dengan cepat dia berlari ke sana. Dan itu ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, dicontohkan. Jadi Rasulullah itu satu ketika ada suara yang terdengar ya di kota Madinah. Ya. Suara itu mengagetkan penduduk Madinah. Mungkin suara dari bumi ya, dari tanah ada ledakan apa begitu. Orang pada keluar rumah dan kemudian mengarah ke
tempat suara itu, dan ternyata Rasulullah SAW adalah orang yang pertama melakukan itu dan beliau kembali. Jadi sahabat penduduk Madinah baru mau menuju ke tempat itu, Rasulullah kemudian sudah pulang ya, dari tempat suara itu dan mengatakan tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Ini menggambarkan bagaimana kesiapan Rasulullah SAW terkait dengan ini. Ada aja warning, ya, sinyal bahaya, maka beliau akan menjadi orang terdepan untuk menghadapinya. Nah, Rasulullah SAW mencontohkannya dan menjadi teladan dalam memiliki kesiapan yang tinggi ya ketika beliau mendahului penduduk Al-Madinah Al-Munawwarah ya pada suatu malam tadi itu yang saya katakan. Nah, demikian ya beliau mendidik para sahabatnya untuk bermental kuat ya, sebelum memiliki kekuatan fisik dan peralatan perang. Nah, inilah yang kemudian dilakukan oleh sosok Sayyidina Khalid bin Walid ya, ketika menghadapi pasukan Romawi, yaitu pasukannya Heraklius ya, dan juga pada saat perang Yarmuk ya. Beliau ya, ketika itu Heraklius ya, mengirim mengirim utusan kepada Sayyidina Khalid bin Walid ya. Kemudian utusan ini berkata, aku telah mengetahui sebab kalian keluar dari negeri kalian yang tidak lain adalah karena tingginya harga-harga barang dan krisis. Aku mempunyai ide untuk memberikan masing-masing dari kalian 10 dinar dan kendaraan yang mengangkut bahan makanan dan pakaian. Lalu kembalilah ke negeri kalian dan hiduplah bersama keluarga kalian. Nanti di tahun yang akan datang kalian harus mengirimkan upeti, lalu kami pun akan mengirimkan yang semisalnya. Sungguh kami datang kepada kalian dengan membawa jumlah pasukan yang amat besar yang tidak akan tertanding. Jadi dalam pandangan panglima Romawi ketika itu ya, mereka berpikir orang Islam ini ya berhadapan dengan mereka ya, melakukan invasi ya, atau menantang ya, orang-orang Romawi ini karena masalah pangan ya, karena masalah kemiskinan dan harta. Jadi ya mereka berpikir daripada ngabisin tenaga untuk perang, udah ya, kasih aja mereka masing-masing 10 dinar ya, plus dengan bahan makanan dan pakaian. Nah begitu ya. Mereka kan dikalkulasi, kalau perang segini habisnya ya, kalau kita kasih ini ya segini habisnya. Mereka memilih ya udah kasih aja dulu lah, nggak usah capek-capek perang. Tapi kemudian ya, panglima Romawi ini terkejut dan tidak menyangka respon dari Sayyidina Khalid bin Walid ya, yang sungguh di luar dugaan ya, dan juga di luar prediksi. Nah, surat itu tadi ya, teror dari pasukan Romawi yang mencoba menggoyahkan semangat kaum muslim ini ya, itu kemudian dibantah dengan tegas ya, oleh Sayyidina Khalid bin Walid dengan membalasnya dengan kalimat ya, tidaklah kelaparan maupun kesulitan yang mengeluarkan kami dari negeri kami ya, kami ini keluar bukan gara-gara masalah nggak ada makan lah gitu ya, tapi kami bangsa Arab ya, kata Sayyidina Khalid bin Walid ya, adalah bangsa yang suka meminum darah ya. Konon ya tidak ada darah yang lebih lezat melainkan darah kalian. Kami datang untuk menumpahkan darah kalian dan untuk kami minum. Aku datang pada anda dengan orang yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai dunia. Mereka merindukan akhirat sebagaimana kalian menyukai dunia. Ini bahasa ini ya, bahasa psikologi perang ya. Jadi jangan kemudian kita berasumsi yang lain ya. Ini kondisinya lagi perang ya. Kondisi perang tuh ya, semuanya ya, harus kuat dan dipersiapkan ya. Dan saring teror begitu kan. Jadi perang itu enggak cuma perang fisik begitu ya, tetapi juga perang mental. Nah, ini bagian dari perang mental ya. Nah, orang Romawi memberikan propaganda tadi ya, kemudian dibalas lagi dengan propaganda kaum muslim. Jadi kita ini justru lagi nyari lawan begitu ya. Ya, dalam bahasa sederhananya begitu. Bahkan kami enggak takut mati karena kami adalah orang yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai dunia dan kehidupan. Nah,
Jadi kalau kita lihat redaksinya kan begitu ya, menurut akal sehat ya orang-orang Arab memang tidak minum darah. Tetapi ini kemudian memberikan pengaruh mental secara efektif ya, di hati para perwira pasukan Romawi. Bahkan sebagian di antara mereka ada yang dengan polos berkomentar, benarkah ini yang kami dengar tentang bangsa Arab yang meminum darah? Gitu ya. Jadi Cywar ini ya bukan sekedar perang kata-kata atau perang pencitraan, tetapi dalam perilaku praktis ya dalam peperangan juga memang menentukan. Nah, seperti cara-cara penting dan rahasia serta kemahiran menggunakan strategi juga menjadi bagian dari perang urat syaraf. Ini yang kondisi perang ya begitu. Nah, ini sebagaimana ya. Jadi dan itu di apa namanya dipelajari oleh Sayyidina Khalid bin Walid begitu. Kewaspadaan, ketegasan, keberanian, kewibawaan, kekuatan, kekokohan begitu. Itu beliau pelajari, beliau contohkan, ya, beliau ambil sunnahnya dari siapa? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah saksi bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang berwibawa, hebat, berani. Berani ini ya pantang mundur. Sekalipun yang dihadapi adalah kematian. Itulah yang digambarkan ya, oleh para sahabat ketika di dalam banyak peperangan yang dihadiri oleh Rasulullah SAW. Makanya kan Sayyidina Khalid mengatakan, kami mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai dunia. Yang kita cari syahid. Sehingga mudah mereka gentar. Nah, sahabat yang dirahmati Allah ya, dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, pernah menyembunyikan keputusannya untuk melakukan Fathu Mekah, bahkan terhadap keluarga dekat beliau sekalipun ya, dan tidak juga kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya, sahabat terdekat beliau, tidak juga kepada Sayyidah Aisyah ya, istri tercinta beliau. Nah, tetaplah niat beliau itu menjadi rahasia tersembunyi sampai lengkap segala persiapan perang beliau. Nah, Rasulullah SAW yang melakukan hal itu dengan maksud menghalangi bocornya berita tentang pergerakan beliau untuk menyerang Quraisy. Maka kemudian disebarlah mata-mata dan para pengintai di dalam dan di luar Madinah untuk tujuan tersebut. Dan hasilnya langkah-langkah ini akhirnya mampu menyingkap adanya surat yang akan dikirimkan oleh Hatib bin Balta'ah ya, kepada Quraisy tentang kabar rencana keluarnya kaum muslimin. Rasulullah pun kemudian mengutus Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Jubair bin Awam, hingga akhirnya mereka berhasil menemukan wanita yang membawa surat tersebut dan mengambil darinya. Jadi Rasulullah itu ya punya strategi lah ya, mau datang ke ke Mekah ya untuk menaklukkan bangsa Quraisy yang selama ini menjadi penghalang ketika itu ya atas tegaknya kalimat Allah ya di atas muka bumi karena mereka memerangi Rasulullah SAW. Itu ditutup rahasianya. Tapi ya kemudian ya, sempat bocor, tapi berhasil ya, dicegah. Nah, dengan langkah-langkah ini Rasulullah SAW berhasil menutup peluang orang-orang Quraisy mengetahui gerak-gerik kaum muslimin dengan detail. Ya, bahkan kufar Quraisy tak mengetahui datangnya tentara besar dalam jarak 32 km dari kota Mekah. Kemudian 10.000 tentara Islam menyalakan api. Orang-orang Quraisy pun melihat api tersebut memenuhi ufuk. Maka bergegaslah Abu Sufyan bin Harb, kemudian Badil bin Warqa serta Hakim bin Hizam keluar menuju api tersebut, dan mereka tahu asal sumbernya hingga menyala api tersebut. Ketika mereka mengidentifikasi posisi tentara kaum muslimin ketika itu, Abu Sufyan berkata kepada Badil, aku tidak pernah melihat api dan tentara sebesar malam ini sama sekali sebelumnya. Badil menjawab, demi Allah, mereka ini hanyalah orang-orang dari Bani Khuza'ah yang mengajak perang. Tetapi Abu Sufyan tidak puas dengan jawabannya. Ia pun kemudian berkata, aku kira api Bani Huzaimah lebih kecil dan lebih lemah dari api ini. Ya, maka kemudian pelan namun pasti ya, kaum kafir Quraisy merinding melihat jumlah yang demikian banyak.
identitas mereka yang belum bisa ketahui siapa sesungguhnya ya pasukan yang menyalakan api yang begitu besar ini, serta minimnya informasi yang mereka dapatkan. Dan ini adalah bagian dari strategi lapangan kedua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah mengunci rapat rencana penaklukan kota Mekah atau Fatu Mekah. Beliau kemudian sukses menjatuhkan mental orang-orang Quraisy dan memutuskan akses informasi kepada para pemegang kebijakan. Nah, strategi selanjutnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah mendramatisir dan membesarkan jumlah nominal pasukan kaum muslimin dengan cara berwasiat kepada pamannya yaitu Sayyidina Abbas untuk melarang Abu Sufyan memasuki pintu gunung yang menuju ke Mekah sampai pasukan kaum muslimin selesai melewatinya. Abu Sufyan lalu menceritakan hal yang dilihatnya dengan jelas dan mantap kepada kaumnya. Akhirnya pupus sudah harapan mereka untuk melawan kaum muslimin. Abbas melakukan pesan Nabi Muhammad SAW dan berkata, aku keluar mengikuti Abu Sufyan hingga berhasil menangkapnya di tikungan lembah sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah. Beberapa kabilah melewatinya sambil membawa bendera masing-masing. Setiap ada kabilah yang lewat, Abu Sufyan berkata, wahai Abbas, siapa mereka ini? Maka aku jawab, mereka itu orang-orang dari Bani Sulaim. Ia pun balik bertanya, apa urusanmu dengan Bani Sulaim? Kemudian ada kabilah lain yang lewat, ia pun bertanya lagi, wahai Abbas, siapa mereka ini? Maka aku jawab, orang-orang ini dari Bani Muzainah. Ia pun berkata, apa urusanmu dengan Bani Muzainah? Sampai akhirnya habislah kabilah yang lewat tersebut dan tidak ada satupun kabilah yang lewat melainkan sesudahnya. Ia menanyakan hal itu setiap kali aku beritahu ia bertanya, apa urusanmu dengan Bani Fulan? Hingga akhirnya Rasulullah SAW melewatinya sambil membawa pasukan berkuda dari kaum Muhajirin dan Ansar. Abu Sufyan berkata, tidak ada satu kekuatan pun yang sanggup melawan mereka. Ya, demi Allah wahai Abu Fadl, sungguh besar kekuatan keponakanmu hari ini. Abbas menjawab, wahai Abu Sufyan, ini adalah tanda kenabian. Dia menjawab, memang benar. Lalu Abbas berkata kepada Abu Sufyan, pulanglah kepada kaummu. Maka bergegaslah Abu Sufyan menuju Mekah dan berkata kepada kaumnya, wahai orang Quraisy, sungguh Muhammad datang kepada kalian dengan pasukan yang kalian tidak akan sanggup menandinginya. Nah, pilihan Rasulullah SAW untuk menjadikan tikungan lembah sebagai pemberhentian langkah Abu Sufyan menandakan cerdasnya Rasulullah SAW di dalam mengatur aksi teror dan penekan mental sebelum menaklukkan kota Mekah. Nah, jadi pakai strategi, pakai cara gitu ya. Sehingga kemudian akibatnya mental Abu Sufyan dan kaumnya itu ngedrop dan terjadilah peristiwa Fathu Mekah tanpa ada pertumpahan darah. Nah, itu terkait dengan kuda perang. Jadi ini menggambarkan bagaimana ya cerdasnya Rasulullah, ligatnya Rasulullah, ya. Kemudian piawainya Rasulullah SAW di dalam berjuang ya, meraih kemenangan dalam menegakkan kalimat Allah ya, sebagai risalah yang diemban. Jadi nggak main-main Rasulullah itu dalam bab berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selalu waspada, punya cara. Ya, sebagaimana digambarkan di dalam surah Al-Adiyat dari ayat 1 sampai ayat 5. Menyerang di waktu pagi, ya, orang lagi tidur-tidur, makanya kan ada istilah serangan fajar ya. Apalagi pas zaman kampanye ya. Mau pilpres atau mau pilkada ada istilah serangan fajar. Ya. Dan ternyata rata-rata berhasil gitu. Nah, sahabat hadirin yang dirahmati Allah, adapun pada penggalan kedua di dalam surah Al-Adiyat ini di ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8 Allah mengatakan, innal insana lirabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya, dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Dan sesungguhnya dia, ya manusia itu sangat bahil karena cintanya kepada harta. Nah, dahsyatnya sumpah-sumpah Allah ya, dengan kuda-kuda perang yang secara otomatis menghentakkan dan menyadarkan manusia. Ya, dan harusnya ya, siapapun yang mendengarkan sumpah Allah tersebut harusnya tersadar ya, dan kemudian menyiapkan diri untuk selalu terjaga dan siap siaga menerima panggilan dari Allah Subhanahu wa taala
untuk membela agamanya. Membela dengan sepenuh jiwa dan merespon dengan mobilitas yang cepat. Namun sayangnya, ya, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-6 hingga yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran ya, bagaimana ya, kebanyakan manusia enggak begitu. Tidak seperti kuda perang yang siap ya, menerjang musuh gitu. Apa penyebabnya mereka tidak siap ya? Tidak waspada, tidak siap siaga begitu kan, sebagaimana digambarkan dalam surah Al-Hadid ayat 1 sampai 5. Nah, itu semua adalah karena manusia tidak pandai bersyukur atas segala nikmat ya, dan juga karunia potensi kebaikan yang Allah berikan. Dan justru sebaliknya, manusia mengingkari dan mendustakannya. Dan nantinya ya orang yang seperti ini akan menyaksikan sendiri akibat dari pengingkaran tersebut. Nah, manusia yang ingkar dan tidak bersyukur dan cenderung cenderung bersikap kikir dan bakhil. Ya, bahkan ya tidak punya empati sosial, ya. Tidak punya juga rasa kebersamaan di dalam menanggung beban. Nah, manusia seperti ini akan menjadi makhluk individualistik yang cenderung memuaskan diri dan tidak mau membantu orang-orang yang ada sekelilingnya. Ya, kita tahu lah ya kalau udah orang disebut kalau udah diri kita tersergap ya, dengan sifat bahil dan kikir, maka itu yang kemudian akan mengikis potensi-potensi kebaikan yang ada dalam diri kita. Sikap dermawan, sikap peduli, sikap ingin berbagi, itu akan dikikis dengan adanya sikap kikir ini. Kenapa kikir ya? Karena nggak bersyukur. Seolah-olah usaha nikmat yang didapat itu dari jerih payahnya, padahal itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita mikirnya yang ada pada diri saya ini adalah pemberian ya, dari Allah gitu. Kenapa kemudian kita tidak mau berbagi kepada orang? Toh ini juga pemberian dari Allah, bukan hasil keringat kita, bukan hasil jerih payah kita, tetapi ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena berpikirnya tidak begitu, maka kemudian manusia tergiring kepada sifat bakhil. Dan nanti kata Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-11, apa yang kita kikirkan, apa yang kita apa yang kita sembunyikan ya, apa yang kemudian kita lakukan dalam menentang ya, perintah Allah Subhanahu wa taala, segala bentuk kelalaian kita akan Allah Subhanahu wa taala tampakkan pada saatnya nanti. Disebutkan di sini, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Maka apakah dia manusia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur dan dinampakkan kepadanya apa yang ada di dalam dada mereka. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu adalah Maha mengetahui keadaan mereka. Nah, ketika manusia dibangkitkan nanti di yaumul mahsyar, semuanya menjadi terlambat untuk disadari. Segala bentuk kebahilan dan kekikiran yang dilakukan oleh manusia ya, plus keangkuhan dan kesombongan mereka dan juga kecintaan kepada benda dan dunia yang berlebihan serta banyaknya ya, hal-hal yang dia sembunyikan begitu ya. Semuanya kata Allah Subhanahu wa taala akan dinampakkan. Ya, kedok-kedok mereka akan Allah buka ya, karena Allah Maha tahu apa yang mereka sembunyikan di dalam dada mereka, dan pada hari itu tidak ada lagi yang bisa menutup-nutupi atau menyembunyikan ya, sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang sanggup menampakkannya kepada siapapun yang dia kehendaki. Dan kata khabir di ayat yang terakhir ini ya, inna rabbahum bihim yauma idzil khabir, ya, kata khabir itu memang berarti sebagai zat yang maha mengetahui, dan tidak ada yang diketahui tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kemudian menurut Az-Zajjaj ya, ia mengatakan maksud dari kata khabir adalah untuk diberikan balasan amalannya ya, di mana khabir adalah zat yang tiada yang bisa dirahasiakan daripadanya, maha mengetahui hal-hal yang tidak terlihat. Jadi kalau hari ini kemudian ada di antara kita yang menutup diri gitu ya,
punya tapi bilang nggak punya, ada tapi bilang nggak ada. Orang minta tolong, aduh nggak bisa, aduh nggak ada, padahal dia punya, dia ada dan dia bisa. Orang itu yang nggak tahu gitu kan. Ya percaya aja, aduh lagi susah, lagi ini ya, dengan 1000 alasan, sehingga kemudian tidak mau memberikan pertolongan. Hari itu ya, ketika itu ya orang tidak tahu, tetapi nanti kemudian Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan. Nih ada orang datang, kamu bilang kamu nggak punya uang padahal di rekening kamu. Kamu bilang kamu lagi ada urusan padahal sebetulnya kamu lagi santai. Itu Allah lihatkan. Ya, kalau di film tuh ya kayak gitu ya. Kan kalau kita lihat film ya, menggambarkan orang bohong, itu kan bikin malu itu ya. Dan itu nanti akan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan ya kepada manusia di yaumul mahsyar. Nauzubillah, jangan sampai kemudian kita termasuk ke dalam golongan ya orang yang akan merasakan malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas segala kebohongan-kebohongan kita, keingkaran kita, kekikiran kita di alam dunia. Makanya kemudian dari sekarang ya, itu yang kita kikis ya, jangan sampai kita terjebak ya ke dalam perilaku bahil tadi. Ya, syukuri segala sesuatu yang Allah berikan ya, dan sadari bahwa apa yang ada pada diri kita itu bukan jerih payah kita, tapi semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan karenanya kemudian tidak pantas bagi kita ya, untuk berbagi dengan orang lain atas segala nikmat yang Allah berikan, karena kita juga dikasih kan. Ya, tidak ada ruginya itu. Demikian sahabat Edrim yang dirahmati Allah ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan semoga ini mendorong kita untuk senantiasa waspada ya, terutama dalam konteks ya, hari ini ya, maraknya media dan informasi yang tersebar sedemikian rupa. Ya, jangan kemudian ya kita dilalaikan oleh itu semua ya, dilalaikan oleh entertainment, dilalaikan oleh infotainment ya, sehingga kemudian kita jadi lengah ya, tidak memiliki spirit seperti kuda perang yang digambarkan di dalam surah Al-Adiyat ya. Kemudian juga berjuanglah untuk senantiasa memanfaatkan potensi yang ada di dalam diri kita yang Allah berikan kita ini ya. Ikutilah hati nurani, karena hati nurani ini ya, adalah sarana di mana Allah Subhanahu wa taala ya, mengingatkan kita akan kebaikan-kebaikan. Dan kemudian jangan sampai enggan dan malu ya untuk bersedekah, karena segala sesuatu yang kita miliki pada dasarnya adalah hanya titipan ya. Dan titipan itu kemudian akan dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa dibelanjakan. Maka sebaik-baik kita adalah yang kemudian menyedekahkannya, membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah itu semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.